Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena takwa merupakan nilai terbaik seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah di sisi Allah, yaitu yang paling bertakwa. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Salah satu rukun Islam yang sangat penting bagi seorang muslim adalah salat. Salat merupakan tolak ukur baik dan buruknya keislaman seseorang. Salat juga merupakan standar atau barometer sempurna dan tidaknya keimanan seseorang. Salat secara bahasa diartikan oleh para ulama adalah doa. Karena di dalam seluruh rangkaian aktivitas dalam salat itu merupakan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara secara istilah sebagaimana yang disampaikan oleh seorang ulama bahwa salat merupakan atau yaitu ibadatun tatadzammanu aqwalan wa af'alan mahsusatan muftatahatun bitakbirillahi ta'ala wa muhtatamatun bitaslim. Salat adalah merupakan ibadah yang tersusun dari berbagai macam perkataan dan perbuatan yang khusus dimulai atau dibuka dengan takbir kepada Allah SWT dan ditutup dengan salam. Demikian juga sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat adalah miftahu shalah at-tuhur wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Kunci salat adalah bersuci. Pengharamannya adalah takbir dan penghalalannya adalah taslim atau salam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat merupakan satu ibadah utama atau kewajiban pokok bagi seorang muslim, sehingga akan mendapatkan pahala besar bagi mereka yang mengerjakannya dengan baik dan benar, dan sebaliknya akan mendapatkan dosa dan siksa yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang lalai ataupun meninggalkan salat. Terlalu banyak ayat Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan hal ini. Sebagai contoh adalah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, beliau bersabda, faridat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawatu lailata usriya bihi khamsina thumma nakisat hatta ju'ilat khamsan thumma nutiya ya Muhammad innahu la yubaddalul qawlu ladayya wa innalaka bihadhil khamsina. Telah difardukan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra, yaitu salat sebanyak 50 waktu. Kemudian dikurangi hingga menjadi 5 waktu. Kemudian beliau diseru, "Ya Muhammad, sesungguhnya ketetapan di sisiku tidaklah berubah, dan untukmu salat 5 waktu ini sama dengan 50 waktu." Hadis riwayat Bukhari. Hadirin jamaah rahimakumullah, salat memiliki banyak keutamaan dan keagungan, sehingga hendaknya kita sebagai seorang beriman menjadikan keutamaan ini sebagai motivasi kita untuk supaya kita senantiasa bersemangat dalam mengerjakan salat. Dan sebaliknya kita harus merasa khawatir dan takut jika kita meninggalkannya. Di antara keutamaan tersebut adalah yang pertama, yaitu salat merupakan rukun Islam yang kedua. Sebagaimana kita ketahui, rukun merupakan suatu pembentuk dari perkara. Artinya jika tidak ada rukun maka perkara tersebut tidak ada. Demikian juga Islam. Islam jika tidak ada salat maka tidak bisa dikatakan Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, bunyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wal haji wa shaumi Ramadan. Islam dibangun di atas 5 pondasi, yaitu syahadat, salat, zakat, haji, puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian yang kedua adalah salat merupakan sarana penghubung antara seorang hamba dengan Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
yang mana ini bisa kita jadikan sebagai satu-satunya sarana kita mengadu, menyampaikan seluruh permasalahan kita kepada Allah SWT, sekaligus kita meminta solusi dari segala macam problematika kehidupan yang kita hadapi. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahadukum idza qama fi sholati fa innahu yunaji rabbahu." Sesungguhnya salah seorang dari kalian apabila mengerjakan salat, maka ia sesungguhnya sedang bermunajat kepada Rabb-nya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian selanjutnya adalah salat merupakan tiang agama. Jika Islam diibaratkan sebuah bangunan, maka salat adalah tiangnya. Bangunan tanpa tiang tidak akan pernah tegak. Demikian juga Islam, tanpa didirikannya salat maka tidak akan tegak itu Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Rasul amril Islam wa amaduhu as-salat." Pokok utama setiap urusan adalah Islam, sedangkan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian selanjutnya adalah yang termasuk utama salat, yaitu merupakan sarana pertolongan seorang hamba dari Allah SWT. Dalam banyak ayat Allah telah memerintahkan kepada kita supaya kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah SWT dalam segala bentuk kesusahan. Allah SWT berfirman dalam sebuah ayatnya, yaitu di surat Al-Baqarah ayat yang ke-45. "Wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun 'alal khashi'in." Jadikanlah sabar dan salat sebagai pertolonganmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kemudian selanjutnya adalah salat itu merupakan cahaya, yaitu cahaya bagi orang beriman. Dia akan mendapatkan cahaya di dalam hatinya, sehingga dia akan mudah menerima petunjuk dari Allah SWT. Kemudian cahaya itu akan mengalir ke wajahnya, sehingga akan kelihatan berseri dan bercahaya. Dan selanjutnya cahaya itu akan nanti didapatkan di yaumil qiyamah. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam sebuah ayatnya, yaitu surat Al-Hadid ayat yang ke-12. "Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim." Pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan juga perempuan berjalan, sedangkan cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah salat merupakan satu-satunya perkara yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan perkara yang sangat penting, karena sebaik dan sebanyak apapun amal kita yang kita kerjakan di dunia, itu tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala manakala kualitas salat kita masih bermasalah. Ketika salat kita masih belum sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Idza fa in salahat salahalahu sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi." Amalan pertama yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Jika baik, maka baiklah seluruh amalnya, dan jika buruk atau rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Hadis riwayat Tabrani. Demikianlah beberapa keutamaan salat yang perlu kita fahami dan kita jadikan sebagai motivasi supaya kita senantiasa mengerjakan salat dan jangan sampai kita melalaikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya masih banyak lagi keutamaan yang lainnya. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, setelah kita mengetahui beberapa keutamaan salat, maka selanjutnya kita mengetahui ada beberapa ancaman dari Allah SWT bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Yaitu Allah akan memberikan balasan berupa api neraka, sebagaimana yang Allah firmankan dalam sebuah ayatnya, yaitu tepatnya dalam surat Al-Muddatsir ayat yang ke-42 sampai 43. Allah berfirman, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin." Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakor, yaitu neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Ayat ini menunjukkan bahwa ada tempat khusus, yaitu di dalam neraka, bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Sehingga
pantang bagi kita. Kita harus menjadikan ini sebagai motivasi ataupun peringatan buat kita supaya kita jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Kemudian selanjutnya, orang yang meninggalkan sholat akan dikatakan seperti orang kafir. Karena apa? Sholat merupakan pembeda antara kafir dengan muslim, pembatas antara keimanan dengan kekufuran. Hal ini sebagaimana yang dikatakan atau yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Beliau bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus sholat, faman tarakaha faqad kafar. Janji yang terikat antara kami dengan mereka, yaitu orang-orang kafir, adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, berarti dia telah kafir. Hadis riwayat Tirmidzi. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kita dan melindungi kita dan juga keluarga kita, supaya kita dijadikan sebagai orang-orang yang menjaga sholat, serta dijauhkan daripada orang-orang yang meninggalkan sholat. Selanjutnya kita berdoa dengan khusyuk. Mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan kita di dalam Islam dan juga di dalam ketaatan kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal hina. Allahumma inna nas'aluka tsabat fil umur wa nas'aluka azimatur rusd wa nas'aluka syukra ni'mataka ya arhamar rahimin. Rabbi ij'alni muqimas sholati minal wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. وتصفو الحياة